warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda sehat hari ini? Alhamdulillah. Pada pertemuan ini saya akan menyajikan tentang pertemuan 7, pengolahan daging ayam dan daging sapi. Cara memasak ayam agar lembut. Pilih ayam yang lebih muda. Ayam yang masih muda selain dagingnya tidak terlalu keras juga memiliki rasa yang lebih lezat. 2. Jangan menyimpan ayam terlalu lama di kulkas. Simpan ayam dalam kulkas selama 2 hari. Biasanya suhu kulkas di rumah lebih hangat daripada suhu pendingan makanan yang ada di toko. Hal tersebut karena lebih sering dibuka dan ditutup sehingga masa kedaluarsaanya masih agak lama. Biasanya ayam sudah tidak begitu segar. 3. Merebus. Merebus dagingnya bersama dengan potongan tebu. Daging ayam kampung akan lebih cepat empuk dan lunak, sehingga bisa mengolahannya menjadi berbagai macam olahan masakan yang nikmat dan lezat. Agar ayam cepat empuk dan lunak adalah dengan merebus daging ayam dengan air kelapa, juga akan menambah cita rasanya. 4. Direndam. Membumbuinya terlebih dahulu dapat memperkaya rasa daging. Teknik ini juga akan membuat tekstur daging lebih lembut dan berserat. Bumbui daging ayam sekitar 3-4 jam sebelum memasaknya agar rasanya lebih nikmat. Mengolah ayam dengan cara digoreng. Caranya, rendam daging ayam dengan bumbu yang sesuai dengan selera. Selain akan membuat dagingnya lebih cepat empuk, proses perendaman ini juga akan membuat daging ayam lebih gurih dan lezat. 5. Mengiris daging. Iris tipis-tipis daging ayam mengikuti alur serat dagingnya. Setelah itu pukul-pukul daging agar lebih empuk. Cara memasak ayam satu ini sangat cocok digunakan ayam panggang atau ayam goreng. 6. Jangan memasak terlalu lama. Hindari memasak daging ayam terlalu lama. Bila terlalu lama, dapat membuat tekstur dan serat daging menjadi lebih keras serta kering. Karenanya, perhatikan waktu pemasakan. Jangan lupa untuk membolak-balik ayam agar lebih permukaan daging ayamnya matang merata. Cara mengolah daging agar terhindar dari tekstur yang alot dan bau yang amis. 1. Bersihkan daging dengan benar. Mencuci daging bersih dan benar agar daging aman dikonsumsi. 2. Jangan mencuci daging merah seperti sapi dan kambing dengan air. Apabila terkena air akan mengakibatkan aroma amis semakin kuat. Oleh karenanya, disarankan bagi Anda untuk membersihkan daging merah dengan cara mengelapnya menggunakan tisu atau lap bersih. Setelah dilap, lumuri air perasan jeruk nipis pada daging, lalu rebus dengan air mendidih sebentar. Berfungsi untuk membersihkan kotoran, bakteri, dan sisa darah yang tersisa pada daging. Merebus daging sebaiknya 2 hingga 3 kali untuk mendapatkan hasil daging yang lebih empuk dan bersih. Rendam daging dengan nanas. Merendam bersama buah nanas dapat mengurangi bau amis dan melembutkan tekstur daging dalam sekejap. Caranya,
Tempatkan potongan buah nanas di atas daging merah selama berapa menit. Jangan terlalu lama karena dapat membuat daging menjadi terlalu lembek dan mudah hancur ketika dimasak. 3. Gunakan rempah-rempah. Dengan membumbuinya menggunakan rempah-rempah tradisional sebelum mengolah atau memasak daging selama kurang lebih 10 menit bersama dengan potongan bawang putih dan garam. Setelah dibumbui, kemudian direbus. Bisa menambahkan jahe ke dalam air rebusan guna menghilangkan bau amis yang tersisa. Penggunaan rempah-rempah bertujuan untuk memberikan rasa pada daging agar tidak hambar. Bisa menggunakan pala, biji lawang, daun jeruk, kayu manis, dan sebagainya sesuai selera. Periksa penggunaan api. Perhatikan penggunaan api ketika memasak olahan daging. Jangan terlalu terburu-buru karena penggunaan api dalam mengolah daging sangat berperan dalam menghasilkan tekstur daging yang lembut. Bila daging telah berubah warnanya, sebaiknya segera mengecilkan kompor untuk mencegah daging menjadi terlalu lembek dan mudah hancur. Juga bertujuan agar bumbu rempah yang digunakan dapat terserap dengan utuh dan menyeluruh. Gunakan daun pepaya. Membungkus menggunakan daun pepaya bermanfaat. Daun pepaya bisa membuat daging menjadi lebih empuk dan tidak amis. Jangan terlalu lama membungkus daun pepaya guna mencegah getah daun masuk ke dalam daging dan malah menghilangkan kandungan gizi yang sehat pada daging. Tugas ketujuh. Buatlah laporan tentang cara pengolahan daging ayam dan daging sapi. 2. Buatlah video atau vlog tentang cara mengolah daging ayam atau dibuat menjadi ayam opor dan daging sapi dibuat rendang sapi. Pengolahan opor ayam atau rendang. 1. Buat perencanaan, menentukan jadwal kegiatan pengolahan, menentukan jenis pengolahan ayam atau rendang yang akan dilakukan, menyiapkan kebutuhan sarana dan alat dan bahan, menentukan kemasan atau penyajian. 2. Persiapkan alat dan bahan. 3. Proses pembuatannya. 4. Penyajiannya. 5. Adalah evaluasi. Beri nama, nomor absen, kelas, kirim ke WA atau kirim ke Google Classroom. Cukup sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.